silakan duduk. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Wangge, nomor NIM E4E 12413257. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2004 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melakukan praktik ujian kinerja di SD Tertinggoji kelas 6 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila materi keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Mohon dukungan dalam pelaksanaan video ini. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya minta salah satu siswa maju ke depan untuk sembahyang. Mari. Kita berdiri. Barang putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, di dalam surga puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu dan keadilan untuk pagi ini. Sekarang kami memulai kegiatan dan bersama kedua hari. Kami mohon ya Bapa, angkatlah pikiran kami supaya apa yang buruk kami berikan kami bisa dapat dilakukan. Mengangkat puji kita sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa, Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan. Ada yang tidak hadir hari ini? ada semua. Ada semua. Oke. Anselmus Musnangan, Hadir Pak. Caca Ratu, Hadir Pak. Longinus Pangge, Hadir Pak. Ecita Dei, Hadir Pak. Lucia Pale, Hadir Pak. Marcelinus Ardi Tibo, Marcelinus Male, Hadir Pak. Marvel Leo, Hadir Pak. Erlangga, Hadir Pak. Celestinus Mara, Hadir Pak. Hadir Pak. Yesen Siana Angel. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan nasional. Mari kita perhatikan ke depan. Pancasila, aku
Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi materi ajar untuk kita pada hari ini kita akan melihat di depan, perhatikan ke depan semua dengan tujuan pembelajarannya. Nih, perhatikan ke depan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekayaan bangsa. Terus yang kedua menjelaskan cara menghormati dan menjaga kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke berikutnya, Pak Guru akan menanyakan sedikit. Yang pertama pertanyaannya itu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Pak. Ya. Berbeda-beda tetap tetap satu. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Coba yang lain masih ada mungkin? Jawabannya pasti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang berikut pertanyaannya, sebutkan macam-macam keberagaman di Indonesia. Agama. Ya, agama, apa lagi? Budaya, suku, ras, apa lagi? Rumah tradisional. Saya, Pak. Alat musik tradisional. Iya, alat musik Saya, tradisional. Pak. Rumah adat tradisional. Iya, rumah Saya, adat. Pak. Jadi Tarian adat. tarian adat. Oke, jadi itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain rumah adat, Saya, Pak. apa lagi? Makanan. Iya, makanan tradisional. Itu merupakan keberagaman. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang dengan berbagai suku dan budaya. Oke, mari kita perhatikan ke depan untuk melihat video tentang pembelajaran kita. Yang mana tujuannya kita sudah lihat di depan sini. Yang pertama jelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan ke depan. Asal-usul dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kita pantas bangga karena negara kita Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya? Indonesia sangat beragam. Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain mempengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah Medan dari Sumatera Barat dan Jomblo dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah keroncong, angklung, dan gamelan.
Contoh lagu tradisional adalah Ayam dan Mape dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah ngaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencengkeram kuku kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi hal baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berteman baik dengan orang dari suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara adat temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Bagaimana bentuk penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal yang lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Oke. Nah, kita sudah mengamati video tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah kita mengamati tadi, kita melihat apa sih yang kita amati tadi di situ di video tadi. Coba salah satu yang kamu amati di video tadi itu kira-kira apa? Saya Pak. Ya, Caca. Saya Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila. Pancasila. Mungkin yang lain, mungkin dia punya apa yang kamu amati di video tadi. Ayo. Saya Pak. Ya. Ada rumah adat Pak. Ada rumah adat. Yang lain ada apa lagi? Saya Pak. Hah? Makanan ada. Makanan ada. Saya Terus. Pak. Alat musik tradisional. Ya. Pakaian ada. Pakaian ada. Terus yang lain Saya, Pak. tadi.
Tarian ada. Tarian ada. Saya Pak budaya. Budaya. Saya Pak makanan tradisional. Ya, makanan tradisional. Terus yang lain, Resti, Adi, apa yang kamu amati? Hah? Saya Pak Hah? Sumatera. Ya, yang lain? Saya Pak suku. Suku. Oke. Jadi yang kita amati tadi itu yang paling pertama itu adalah asal usul dari apa? Bhinneka Tunggal Ika. Asal usul dari Bhinneka Tunggal Ika dulu. Nah, itu. Terus tadi itu ada lagi yang kita amati. Bhinneka Tunggal Ika tadi itu asal dari apa tadi? Berasal dari mana dia? Saya Pak dari Suta-Suta. Iya, dari kitab Suta Kesuma. Tuh. Ada lagi tadi yang kita amati, karangan siapa? Muhammad Syami. Yang lain. Karangan Ampu Tantula. Itu. Jadi asal usul Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Suta Soma, karangan Empu Tantu. Nah, yang mana kalau kita lihat tadi dia itu berdirinya itu pada abad ke-14. Jadi Bhinneka Tunggal Ika kalau kita bisa pisahkan, ada tuh tadi tuh yang kita amati, ada tidak? Ada. Kata Bhinneka sendiri, betul toh? Betul Pak. Kata tunggal sendiri, kata ika sendiri. Nah kalau kata Bhinneka itu apa? Beragam. Beraneka ragam. Terus kalau kata tunggal, Satu. ya Satu. kata tunggal itu adalah Satu. sedangkan kata ika adalah. Itu. Nah kalau kita gabungkan dari satu apa? Kalau digabungkan kata Bhinneka Tunggal Ika berarti apa? Berbeda. Berbeda-beda tetapi tetap Satu. Nah itu kalau yang tadi dipisah-pisahkan. Bhinneka beragam, keberagaman toh. Terus kata tunggal berarti satu. Kata ika itu berarti kalau digabungkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah ada lagi suku yang ada di Indonesia. Suku yang ada di Indonesia itu ada 1.340 suku yang tersebar di antara 17.000 pulau. Ada tuh kali tuh? Ada. Nah itu. Jadi terus ada lagi tokoh yang mengusulkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPUPKI 1. Itu siapa itu namanya? Muhammad Yamin. Itu. Jadi ini yang kita amati pada video. Jadi ada berbagai macam suku, budaya, bangsa, terus ada lagi tujuannya. Lalu tujuannya apa? Apa tujuannya? Mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan suku, Iya. agama, ras, dan budaya. Nah, itu. Jadi tujuannya itu adalah mendorong masyarakat Indonesia untuk menghormati perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan keberagaman. Itu merupakan contoh atau tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada lagi nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di dalam pita putihnya itu kata Bhinneka Tunggal Ika. Ada nilai-nilainya. Apa nilainya? Nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Iya, nilai keadilan, nilai toleransi, dan nilai gotong royong. Coba kita perhatikan tadi kalau kita lihat ada nilai-nilainya, nilai keadilan, nilai toleransi, dan nilai apa? Gotong royong. Nah, itu.
Kalau kita lihat di ini video tadi, kalau kita amati secara teliti bahwa selain tujuan, selain nilai, ada juga fungsinya. Fungsinya sebagai apa? Hah? Bineka Tunggal Ika adalah prinsip yang melandasi kekurangan dan persatuan di negara kita Indonesia, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai sumber kekayaan. Iya, itu fungsinya. Tetapi kalau kita lihat lagi, kita kembali lagi ke belakang nih, kita lihat, ada fungsi, ada nilai, ada tujuan, ada lagi keberagaman suku, keberagaman budaya, agama, dan lain-lain. Keberagaman itu apa sih? Pertanyaan, keberagaman itu apa? Coba Ici, keberagaman. Arti dari keberagaman itu apa? Nah, coba. Keadaan atau kondisi adalah perbedaan dalam kebaikan aspek seperti keberagaman budaya, agama, suku, bangsa, bahasa, serta latar belakang sosial. Iya, mari kita tambah. Oke. Itu merupakan arti dari keberagaman. Jadi kita harus tahu arti dari keberagaman itu. Ada keberagaman suku, budaya, bangsa, tapi disatukan di dalam kata apa? Bineka Tunggal Ika tadi. Bineka Tunggal Ika itu kita harus tahu betul. Nah, jadi baik. Untuk selanjutnya, mari kita akan mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Guru. Oke. Nanti kita bentuk kelompok ya. Nah, jadi kelompok ini kelompok apa? Mawar. Terus yang ini Melati. Kalau yang ini Anggrek. Oke. Satu orang tidak sini kursinya, dua di sini, angkat satu-satu. Adi dari sini, biar ke situ. Oke. Yang ini tidak sini dua. Baik, kita bentuk kelompok. Ini kelompok oke. Nah. Oke, terus yang kelompok Melati. Kelompok Melati. Silakan. Ini. Kurang satu. Yang ini kelompok Anggrek. Ini nanti ditulis nama kelompoknya ya. Nah, ditulis nama kelompoknya. Mana? Di atas tuh ada lihat identitas loh. Ada tidak di atas? Nah, identitas itu tulis nama kelompok, terus kelas 6. Nama anggota kelompoknya ditulis nama ya. Ditulis nama. Contohnya kalau 4 orang tulis semua nama 4 orang. Kalau 3 tulis 3 ya. Nah, bisa. Halo, silakan. Oke, silakan. Oke. Jadi jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelompok Mawar, tulis namanya mana? Oke. Nah, kelompok Mawar, terus kelas 6, nama yang ada dalam kelompok ini ya. Nah, oke.
tulis nama kelompoknya. Kelompok terus oke, nama ya. Terus kelompok anggrek mana nama tulis? Mana? Oke, anggrek. Silakan. Mana? Oke. Oke. Ya, dari kerjakan. Jadi dalam satu kelompok itu kerjakan harus tanya semua ya. Tanya ke sebelah, tanya ke sebelah. Jadi ada kekompakan dalam kelompok. Ya, harus ada kekompakan dalam kelompok. Yang lain, kelompok anggrek. Nah, jadi harus ada kekompakan dalam kelompok. Kelompok melati mawar ada yang belum paham? Ya. Melati ada yang belum paham? Anggrek ada yang belum paham? Tidak, Pak. Oke. Jadi harus ada kekompakan dalam kelompok ya.
Oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah baik. Kelompok Mawar sudah? Kelompok Melati sudah? Belum, Pak. Kelompok Anggrek? Sudah, Pak. Oke. Nanti ditunggu untuk semua. Baru kita akan presentasikan di depan per kelompok. Nanti kelompok yang mempresentasi di depan, nanti yang tidak mengikuti presentasi di depan silakan memberi tanggapan atau masukan. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Sudah? Nanti sudah Adik? Kelompok Melati sudah? Ada kendala? Ada kendala? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Kelompok Melati sudah? Anggrek Mawar sudah? 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 Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Nanti kita mulai dari kelompok Anggrek duluan. Silakan kelompok Anggrek maju depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti yang kelompok Melati dan Mawar akan memberi tanggapan. Sudah, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, silakan maju ke depan. Perkenalkan diri dulu. Bisa. Perhatikan ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Anggrek mau melaporkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Tuliskan macam-macam keberagaman di Indonesia. Ya. Agama, budaya, ras, suku, adat istiadat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Nah, nomor pertama, nomor satu nih. Nomor satu ini jelaskan apa? Keberagaman yang ada di Indonesia. Coba ditanggapi dari kelompok Mawar dan kelompok Melati. Mungkin nomor yang pertama ini masih ada yang kurang, mungkin ada yang ini. Silakan memberi tanggapan. Bagaimana? Pas. Oke, lanjut nomor berikut. Jelaskan bagaimana cara melestarikan keberagaman. Ya. Saling menghormati, menerima perbedaan, tidak diskriminasi, menghargai tradisi. Belajar mengenal, mempelajari budaya lain, berteman lintas budaya, membaca dan menonton. Aktif berpartisipasi, mengikuti acara budaya, menjadi relawan, berbicara tentang pentingnya menjaga keberagaman, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan pesan positif, hindari ujaran kebencian, melaporkan konten negatif, mengajarkan generasi muda, memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengapa melestarikan keberagaman penting, mencegah konflik, meningkatkan kreativitas, mempercepat persatuan. Nomor yang kedua ini menjaga keberagaman ini. Nomor dua, mungkin ada tanggapan dari kelompok Mawar, kelompok Melati ada? Pas. Hah? Pas. Pas. Ya. Oke. Kalau pas berarti kelompok Anggrek itu sudah
Belum 100% tapi masuknya di 90%. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok anggrek. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Yang maju ke depan mau kelompok mawar atau melati duluan atau mawar duluan? Ya, silakan mawar duluan. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi. Ya, silakan. Tulislah macam-macam keberagaman di Indonesia. Keberagaman yaitu agama, budaya, ras, suku, adat istiadat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Terus, Yang kedua, jelaskan bagaimana cara melestarikan keberagaman. Saling menghormati, menerima perbedaan, tidak diskriminasi, menghargai tradisi, belajar dan mengenal, mempelajari budaya lain, berteman lintas budaya, membaca dan menonton, aktif berpartisipasi, mengikuti acara budaya, menjadi relawan, berbicara tentang kepentingan keberagaman, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan pesan positif, hindari ujaran kebencian, melaporkan konten negatif, mengajarkan pada generasi muda, memberikan contoh yang baik, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengapa melestarikan keberagaman penting, mencegah konflik, meningkatkan kreativitas, memperkuatkan persatuan. oke. Dari nomor 1 dan nomor 2, mungkin ada tanggapan, Caca? Pas, Pak. Ini Pas. pas. Oke. Kalau pas berarti dia punya jawabannya belum 100% tapi masuknya di sekitar 90-an Mesin. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok mawar. Silakan. Sekian dan terima Nah, kasih. mari duduk. Oke, silakan duduk. Kelompok melati. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Tuliskan macam-macam keberagaman di Indonesia. Keberagaman yaitu agama, budaya, ras, suku, adat istiadat, rumah adat, tarian adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Jelaskan bagaimana cara melestarikan keberagaman. Saling menghormati, menerima perbedaan, tidak diskriminasi, menghargai tradisi, belajar dan mengenal, mempelajari budaya lain, berteman lintas budaya, membaca dan menonton, aktif berpartisipasi, mengikuti acara budaya, menjadi relawan, berbicara tentang pentingnya keberagaman, menggunakan media sosial dengan bijak, menyebarkan pesan positif, hindari ujaran kebencian, melaporkan konten negatif, mengajarkan pada generasi muda, memberi contoh baik, mengajarkan nilai-nilai toleransi, mengapa keberagaman penting, mencegah konflik, meningkatkan kreativitas, memperkuat persatuan. Oke. Dari nomor 1 dan nomor 2, mungkin ada kelompok mawar dan anggrek mau beri tanggapan, silakan. Pas. Pas. Oke. Kalau pas berarti silakan duduk. Sekian dan terima Oke, kasih. beri aplaus dulu. Baik, sebelum kita mengumpulkan tugas yang dikerjakan kelompok, Pak Guru akan memberi penjelasan sedikit tentang ini. Jadi keberagaman itu suku, budaya, bangsa dan ras, tarian tradisional, rumah adat dan sebagainya. Terus
cara melestarikan keberagaman, saling menghormati, belajar mengenal, aktif berpartisipasi, menggunakan media sosial dengan bijak, mengajarkan pada generasi muda. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari cara bagaimana kita Melestarikan. Oke, kita lanjut ke kembali ke tempat dulu, kembali ke tempat semula. Mari kumpul dulu tugasnya. Tugasnya kelompok berarti. Silakan duduk. Kita lanjut ke yang ini kita akan kerja mandiri, berarti kerja individu atau kerja masing-masing. Soal yang saya berikan ini. Bisa? Bisa. Oke. Silakan kerja.
Sudah semua? Sudah, Pak. Dikerjakan dengan baik. Ya, Pak. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Kita minta bantuan Pak Ketua kelas untuk menentukan tugas. Yang lain duduk. Kami minta bantuan Pak Ketua. Terima kasih. Kumpul dengan soalnya. Udah soalnya. Soal.
Oke, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu. Kita bernyanyi sambil tepuk tangan. Perhatikan ke depan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, segala pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berbagi padamu, menuju tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, segala pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berbagi padamu, menuju tanah airku Dari Sabang sampai Merauke, segala pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik. Sebelum guru menutup materi pembelajaran kita pada hari ini, guru akan menanyakan sedikit tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini ada mungkin yang belum paham tentang materi kita pada hari ini, tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada yang belum paham. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi pertanyaan Pak Guru menyimpulkan mata pelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, terus asal usulnya, terus nah itu merupakan jadi untuk kita yang masih bersekolah atau masih berstatus sebagai peserta didik, kita harus menegakkan apa? Keadilan, terus nilai gotong royong, nilai toleransi. Itu yang kita harus tegakkan dalam kehidupan kita, mulai dari kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, terus berbangsa dan bernegara. Ini contoh hal-hal kecil yang harus kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat,
lingkungan sekolah, apalagi kalau kita masih statusnya sebagai peserta didik. Oke. Selain itu juga yang kita harus perlu tegakkan itu tuh nilai gotong royong itu harus. Apalagi kalau kita mengerjakan kelompok, kita harus bergotong royong. Selain itu juga harus menegakkan keadilan. Keadilan itu bukan hanya di lingkungan sekolah, kita harus terapkan. Keadilan itu kita harus terapkan mulai dari lingkungan yang paling utama itu adalah lingkungan keluarga. Jadi di dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, ada kakak, ada Adik. jadi kita harus bekerja Bersama. gotong royong. Itu harus kita tegakkan. Kalau nilai toleransi kita tegakkan di mana? Nilai toleransi itu saling menghargai antara teman kita yang berbeda Agama. Nah, contohnya seperti yang teman kita lagi beribadah. Nah, kita harus bagaimana? Menghormati. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi kita melakukan toleransi. Oke? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Itu materi terus saya beri penguatan sedikit tentang materi kita hari ini. Tadi ada fungsi Bhinneka Tunggal Ika, itu yang baru kita tegakkan. Fungsi tujuannya menghormati menghormati tadi keberagaman suku, budaya, bangsa dan lain-lain. Itu yang perlu kita tegakkan. Selain itu juga nilai-nilai, terus fungsi itu yang perlu kita tegakkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Apalagi kita ini statusnya masih peserta didik. Oke, dari materi kita hari ini sudah paham toh? Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Pak Guru akan membagikan kertas refleksi. Dari kertas refleksi ini ditulis. Nah di sini ada tulisannya. Ini kita perhatikan ke depan. Kita perhatikan ke depan. Ada kertas refleksi. Nah ini kertas refleksinya. Jadi kertas refleksi ini di sini ada tulis. Tadi kan pertama di awal mula pembelajaran tulis tujuan pembelajaran. Terus di situ ada tulis apa yang sudah dipahami dalam materi ini. Terus apa yang belum kita paham. Nah sekarang Pak Guru akan membagikan kertas refleksi. Nanti dicetak pada kolom yang ada itu. Kalau sudah paham, tulis paham. Kalau yang belum paham, tulis belum paham. Silakan dicetak. Silakan dicetak.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah centang semua? Sudah, Pak. Oke. Biar Pak Guru nanti baru kumpul. Belum tulis nama siswanya. Tulis nama siswanya. Tulis nama dulu. Tulis nama di kolom nama itu. Sudah? Mana sudah? Tulis nama dia. Tulis nama siswa dulu. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik, jadi mata pelajaran kita pada hari ini kita sampaikan di sini dulu. Nanti Pak Guru minta salah satu siswa untuk maju ke depan untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdiri. Agak tenang. Oke. Dengan marilah kita berdoa dengan Bapa. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu dari tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang. Lalu ya Bapa, biarlah kami sepanjang perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Amin. Siap, siap. Selamat siang, Pak. Oke, silakan duduk. Jadi untuk materi kita untuk minggu depan kita masuk di bab 5. Nah, nanti yang tidak hadir hari ini misalkan minggu depan kita hadir dan masuk sama-sama ke sini. Yang tidak hadir berapa orang tadi? 2 orang. Ya, 2 orang nanti tolong sampaikan. Kalau minggu depan kita masuknya di bab 4. Oke. Baik, terima kasih. Silakan. Silakan. Nah. Nah. Nah.